Seolah-olah yang disebut dosa itu kalau makan babi, minuman khamr, bahwa itu dosa, ya itu memang dosa besar. Tapi bukan hanya itu gitu loh. Dalam hadis yang lain disebutkan ar-rosi wal murtasi finnar, yang nyokok dan disokok itu sama-sama dalam neraka. Oh my God. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pertama sekali tentu saja kita panjatkan terlebih dahulu rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita semuanya dapat hadir di tempat yang mulia ini, yaitu di malam yang ke berapa ini ya? 9 ya. Mau apalah. Tadi yang malam ke-9 ya. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat, dan tentu saja kita bersyukur dan sekaligus berharap-harap mudah-mudahan seluruh rangkaian amal Ramadan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pedoman sekaligus panduan hidup bagaimana kita manusia hidup di dunia ini. Tentu saja kita sebagai umatnya selalu berharap mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kalau puasa Ramadan itu kita mulai katakanlah misalnya dimulai umur 15 tahun dan orang mencapai usia 45 tahun, berarti 30 tahun dia sudah menunaikan ibadah puasa Ramadan. Yang hadir ini kira-kira lihat romanya kan di bawah 45 ini ya usianya. 54 lebih. Kalau usia itu di atas 45, berarti Ramadan sudah lebih dari sekian kali. Berapa? Kalau setahun itu 12 kali, ya setahun sekali, berarti 30 tahun kita berpuasa itu. Padahal tujuan Ramadan puasa itu adalah untuk bertakwa kepada Allah. Maka kita semuanya introspeksi, apakah kita ini benar-benar sudah sampai ke tingkatan itu? Itu yang pertama perlu kita coba evaluasi. Dan tentu saja kita semuanya mengharapkan betul untuk mencapai tujuan itu, yaitu menjadi manusia yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu kan menunaikan dengan penuh kesadaran segala ajaran Allah dan menjauhi larangannya. Itulah secara sederhana kita menamakan takwa itu. Jadi perintah Allah itu banyak, larangannya juga banyak. Dua-duanya harus komitmen kita taati. Ini kalau skop kita secara terbatas. Dalam skop yang lebih luas, untuk masyarakat kita, baik Bekasi ataupun Jawa Barat ataupun Indonesia, berarti masyarakat Indonesia ini sudah sekian puluh tahun berpuasa Ramadan. Dan kita lihat lagi sholat itu kan sehari 5 kali. Berarti berapa kali sholat dalam sekian puluh tahun itu? Padahal tujuan sholat itu adalah supaya apa? Tanha anil fakhsyai wal munkar, menjauhkan dari segala perbuatan keji dan mungkar. Itu tujuan sholat.
Padahal sudah berkali-kali kita ini sholat ini pada Allah. Apakah itu sudah betul-betul tertanam kepada masyarakat dalam arti luas, termasuk bangsa kita ini? Yang haji itu luar biasa setiap tahun. Sekarang ini waiting list antrian ya, 10 tahunan ya. Wah, ada yang 30 tahun, luar biasa itu. Antrinya tidak saking semangatnya kayak masyarakat kita ini untuk haji. Dan yang sudah haji juga banyak sebelum-sebelumnya itu, ya kan? Dan tentu saja haji mabrur itu cirinya adalah pulang dari haji itu perilakunya jauh lebih baik dari sebelumnya. Berarti puasa Ramadan iya, sholat iya, haji juga iya. Tapi uniknya korupsi juga iya. Lah yang ditangkap tangkap basah itu bukan tangkap kering loh, ini tangkap basah. Kalau tangkap basah itu, kalau bahasa Jawanya itu kepergok, jelas-jelasan gitu kan. Tahu, ini kan sudah sangat fatal ini. Dan yang ketangkep bukan main-main itu. Dari segi pendidikan oke semua. Dari segi jabatan, oh bukan main-main, itu bukan orang-orang yang sembarangan. Orang yang punya posisi dan jabatan yang cukup wah di negara ini. Coba, bukan ditangkap kering, tangkap basah. Coba ini. Lu sampai segitulah antara ibadah dengan kenyataan ini kayak nggak nyambung gitu. Ya apa ini? Ibadah Ramadan iya setiap tahun. Kemudian sholat iya. Oh pakaiannya bagus-bagus. Idul Fitri ya Pak, lihat. Kopiahnya, sajadahnya bagus-bagus. Kemudian haji, luar biasa itu. Hanya kenapa dalam kenyataan kok sampai terjadi keterbalikan gitu. Satunya ibadahnya iya, tapi ini maksiatnya juga iya ini. Korupsi, sogok menyogok. Sogok menyogok itu luar biasa. Korupsi kan juga di dalam itu, sogok menyogok itu kan bagian dari korupsi sebetulnya kan. Nah, tidak tahu kemarin waktu pemilu ada sogok menyogok di sini. Pembagian sembako segala ya. Lewat saja. Kita dengar di mana-mana ada itu, ya kan? Pernah dengar enggak tapi? Ada kan? Ada, kenyataannya ada kok, ya kan? Kenyataannya ada. Lu sekarang coba kita lihat definisi apa sih sogok menyogok itu? Menurut undang-undang yang ada, sogok menyogok itu adalah menyogok adalah satu upaya mempengaruhi orang lain dengan cara memberikan sesuatu agar orang itu merubah pendiriannya mengikuti pendirian yang nyogok. Itu namanya definisi sogok menyogok. Memberikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud orang itu merubah pendiriannya agar mengikuti pendirian dia. Itu definisi sogok menyogok di undang-undang kita Indonesia. Apa ancamannya di dalam hadis Nabi? Memang sogok menyogok itu dosa sih tidak, tapi dijamin masuk neraka. Enak mana coba? Ayo. Kalau dosa masih mungkin diampuni lah, ya kan? Masih mungkin diampuni, asal tulus saja. Tapi kalau sudah dijamin neraka lah ya apa itu? Lu ini jaminannya neraka. Apa perlu ditulis spanduk gede-gede? Siapa yang bagi-bagi sembako dalam tujuan nyogok masuk neraka? Apa begitu di mana-mana? Kalau ini kan kondisi kita ini seolah-olah pada ndablek semua ini. Al ndablekku jelekun kan gitu ah. Itu sangat keterlaluan betul ini masyarakat kita ini. Lu hadis Nabi itu jelas kok, la'anallahu rosi wal murtasi. Laknat Allah pada orang yang nyogok dan disogok. Itu hadisnya. Dalam hadis yang lain disebutkan ar-rosi wal murtasi finnar. Yang nyogok dan disogok itu sama-sama dalam neraka. Seolah-olah yang disebut dosa itu kalau makan babi,
minuman khamr, bahwa itu dosa, ya itu memang dosa besar. Tapi bukan hanya itu gitu loh. Bukan hanya mencuri saja yang dosa itu. Suka menyogok itu luar biasa itu. Saya tidak tahu apakah ustadz-ustadz kita ini sering menyampaikan seperti ini, tidak. Sehingga kalau antara ibadah dengan kenyataan nggak nyambung, antara ajaran dengan pelaksanaan, lu ya tidak nyambung begitu. Inilah tugas ustadz-ustadz itu, mestinya tidak hanya bicara soal sabar, pentingnya sholat. Iya itu penting, iya, bukan tidak penting. Tapi penyakit yang rusak di masyarakat ini loh, ini yang harus dibenahi. Kalau tidak, ya gini-gini aja bangsa kita ini. Katanya 45 itu generasi emas, Indonesia emas ya. Lah kalau mentalitasnya kayak begini, jangan-jangan bukan emas lagi. Apa itu? Lihat apa ini mentalitasnya kayak begini, mau bicara soal generasi Indonesia emas, bagaimana? Tidak masuk di akal. Tidak masuk di akal gitu kan. Ini maka kita sebagai umat Islam itu memang tugas kita ini di sini beratnya. Kadang-kadang kita mau menyampaikan begini, nanti dituduh, wah Ustadz itu bicara politik. Wah ini kan, seolah-olah agama itu tidak boleh bicara tentang politik. Agama itu cukup di dalam masjid, di musola, kalau ada kematian baru bicara agama dah. Di luar itu jangan bicara agama. Seolah Islam itu tidak ada hubungan dengan ekonomi. Seolah Islam tidak ada hubungan dengan budaya. Seolah-olah Islam tidak ada hubungannya dengan sosial, tidak ada hubungannya dengan politik. Ini kan namanya mengkotak-kotak sesuatu yang Islam ini diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad untuk membuat solusi. Bagaimana masyarakat itu baik. Itu tujuannya Islam diturunkan ke dunia ini rahmatan lil alamin. Definisinya itu, rahmatan lil alamin itu untuk kebaikan semuanya. Jadi bukan hanya bidang sosial saja, ekonomi saja, budaya saja, bidang semua, ya termasuk politik. Kalau ada kezaliman di situ, apa diam saja? Ini kan tidak bisa dibiarkan hal begitu. Semuanya harus berperan. Maka di dalam setiap ibadah itu, di dalam Islam itu ada tujuan. Tujuannya puasa untuk bertakwa. Takwa itu apa? Mencegah dari perbuatan keji dan melaksanakan ajaran Allah, kemudian menjauhi larangannya. Kemudian kalau berkaitan dengan sholat, supaya menjauhi dari perbuatan keji dan mungkar. Itu pun haji, dan semuanya itu kan ada tujuan ibadah dalam Islam itu. Itulah sebabnya para jamaah sekalian, di dalam Ramadan seperti ini kita manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Paling tidak di lingkungan kita terbatas, apakah itu di rumah kita masing-masing, di masyarakat kita ciptakan suasana itu. Ya syukur-syukurlah bangsa Indonesia semuanya itu, mau masyarakatnya yang biasa kah, masyarakatnya yang pertengahan, ya masyarakat biasanya, ya ustadznya, ya kiainya, semuanya harus introspeksi. Tidak hanya masyarakatnya tok yang ditutup, kiainya juga harus introspeksi, ustadznya juga harus introspeksi. Semuanya harus mawas diri agar semuanya ini ada perubahan. Kalau tidak ya gini-gini saja. Bangsa kita ini tidak bisa melangkah lebih cepat lagi untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Itu sebabnya soal akhlak ini masalah yang paling mendasar sekali. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, benahi dulu akhlak dan etika. Dan itulah salah satu kunci yang menentukan masa depan dari sebuah masyarakat itu. Mudah-mudahan dalam Ramadan ini kita semuanya dibimbing terus oleh Allah, dan kita menjadi hambanya yang pandai bersyukur, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.